melanjutkan pembahasan Abi Heri tentang hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayini fa faradun 'ala sabilil kifayati idza qamal ba'du fi baldatin saqata 'anil baqi. Artinya, adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu itu hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu tempat atau daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum fardu kifayah. Jadi, hukum fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang mana bila sudah ada orang yang melakukannya atau mempelajarinya, maka kita pun tidak perlu wajib untuk melakukannya lagi karena sudah diwakilkan oleh orang lain. Contohnya, mempelajari ilmu kedokteran. Jadi mempelajari ilmu kedokteran ini termasuk ke dalam hukum fardu kifayah. Jadi kan tidak semua orang itu bercita-cita untuk mempelajari ilmu kedokteran kan. Nah, jadi itu tidak apa-apa asalkan di antara kita itu sudah ada gitu yang mempelajari ilmu tersebut. Jadi intinya dari hukum fardu kifayah itu bisa diwakilkan oleh orang lain sebuah kewajiban tersebut gitu. Baiklah, selanjutnya. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi ashtaraku jami'an fil ma'thami. Artinya, tapi bila di suatu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka seluruh daerah itu berdosa. Maksudnya di sini mempelajari apa sih? Masih bersambung yang di awal. Jadi di sini tuh maksudnya mempelajari ilmu hukum fardu kifayah. Tadi sudah jelas bahwa arti dari hukum fardu kifayah itu ada suatu kewajiban atau sebuah kewajiban yang bisa diwakilkan. Jadi kalau misalkan sudah ada beberapa orang yang menjalankan kewajiban tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban tersebut, bisa lepas dari kewajiban. Contohnya nih, di suatu daerah memiliki 40 penduduk, 40 orang. Nah, suatu hari ada satu orang yang meninggal. Nah, di situ kita memiliki 4 kewajiban dalam mengurus mayat tersebut kan. Nah, yang pertama itu kita harus memandikannya. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, menyolatinya. Yang keempat, menguburkannya. Nah, dari 4 kewajiban ini harus ada beberapa orang yang menjalankannya. Harus ada yang memandikannya, harus ada yang mengkafaninya, harus ada yang menyolatinya, harus ada yang menguburkannya. Karena jika tidak, seluruh daerah tersebut atau 39 orang tersebut, mereka bisa berdosa jika mereka tidak mengurus mayat tersebut. Karena itu termasuk ke dalam hukum fardu kifayah, mengurus jenazah. Gitu. Jadi kita tuh harus paham tentang ilmu hukum fardu kifayah. Walaupun tidak semuanya harus paham. Fayajibu 'alal imami an ya'murahum bidzalika wa yujbaru ahlul baldati 'ala dzalika. Artinya, oleh karena itu pemerintah wajib memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Jadi kenapa sih pemerintah itu wajib memerintahkan rakyatnya untuk mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah? Nah, kan pemerintah itu adalah sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat atau menerapkan suatu hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Jadi, di sini peran pemerintah yaitu dapat membuat suatu hukum atau
peraturan mengenai kewajiban menuntut ilmu, ya kan? Sehingga rakyatnya akan belajar berbagai ilmu, salah satunya mempelajari ilmu hukum fardu kifayah yang terdapat di pelajaran fikih. Yang kenapa sih kan pemerintah itu harus melakukan atau harus membuat hukum tersebut? Ya karena itu juga untuk kebaikan untuk rakyatnya, kebaikan rakyatnya supaya mereka tidak berdosa semuanya. Karena kalau di suatu daerah tidak ada yang paham tentang ilmu tersebut, kan tadi sudah dikatakan mereka semua bisa berdosa jika mereka tidak ada yang mempelajarinya atau melakukan suatu hal tentang hukum fardu kifayah. Baiklah, selanjutnya Qila innal ilmama yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati ta'ami labuda likulli wahidin min dalika. Artinya, dikatakan bahwa mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Jadi, hukum fardu ain itu merupakan kewajiban dari setiap orang muslim di mana amalan tersebut tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kewajiban itu diemban oleh orang muslim yang sudah balik dan berakal. Contoh amalan yang agama yang hukumnya fardu ain itu adalah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan masih ada beberapa amalan agama yang hukumnya fardu ain. Nah, mengapa amalan agama yang hukumnya fardu ain itu diibaratkan makanan? Karena sama-sama dibutuhkan setiap orang. Jadi orang muslim itu membutuhkan ilmu agama tentang sholat, tentang banyak hal yang harus dilakukan setiap umat muslim, suatu kewajiban yang harus dilakukan secara individu dan sama-sama tidak bisa diwakilkan. Nah, sama-sama tidak diwakilkan kan makanan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, itu maksudnya gini. Jadi misalkan kalian lapar, tidak mungkin kalian meminta orang lain untuk makan dan kalian kenyang, itu tidak bisa kan? Sama juga seperti amalan agama yang hukumnya fardu ain. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, amalan agama yang hukumnya fardu ain itu diwajibkan oleh umat muslim secara individu, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya wa'almu ma yaqa'u fil ahayini bimanzilatid dawai yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati. Artinya, sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. Mengapa hukum fardu kifayah itu ibarat obat? Karena hukum fardu kifayah dilaksanakannya pun pada saat-saat tertentu, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya tentang pelaksanaan sholat jenazah. Pelaksanaan sholat jenazah itu pun dilakukan ketika ada orang yang meninggal saja kan? Nah, begitu pun obat. Seseorang minum obat apabila badannya terasa sakit, ya kan? Dan tidak setiap harinya pun orang membutuhkan obat. Sama seperti sholat jenazah, tidak semua orang wajib melaksanakan sholat jenazah, tetapi harus ada beberapa orang yang melaksanakannya. Dan seperti minum obat juga, tidak semuanya setiap hari orang itu sakit, pasti hanya ada beberapa orang yang sakit. Wa ilmun nujumi bimanzilatil marati fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Artinya, sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan, dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Dari sini menurut ulama Imam Al-Khattabi radhiyallahu
bertentangan dengan akidah Islam dari sisi tersebut. Jadi para ahli nujum itu mengaku bahwa bintang-bintanglah yang mempengaruhi sesuatu yang terjadi di muka bumi. Misalkan terjadi kenaikan harga barang di pasar. Nah, para ahli nujum itu mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya bintang ini, bintang itu. Nah, hal tersebutlah yang bertentangan dengan ilmu akidah Islam. Nah, selanjutnya, fayan bagi likulli muslimin an yastagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'ai wa tadarru wa qiraati Qur'an was sadaqati dafi'ati lil bala'i. Artinya, oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran, bersedekah, supaya terhindar dari mara bahaya. Jadi, setiap orang Islam itu harus mengisi waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Seperti telah dikatakan tadi, kita harus mengisi waktu dengan berzikir kepada Allah, berdoa, memohon, seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Janganlah teman-teman mengisi waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan. Wa yas'alullahu ta'ala al-'afwa wal 'afiyata fid dini wal akhirati liyasunallahu anhu ta'ala balaa wal afat. Artinya, memohon ampunan dan kesejahteraan kepada Allah di dunia dan akhirat agar Allah menjaganya dari musibah dan mara bahaya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus selalu berdoa, memohon ampunan dan kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan berdoa agar Allah menjaga kita dan keluarga kita dari musibah dan mara bahaya. Jadi, jangan pernah lupa berdoa dan bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selanjutnya, fa inna man ruziqad du'a lam yahrumil ijabah. Artinya, sebab orang yang diberi rezeki berdoa, maka tidak akan terhalang dari dikabulkan. Jadi maksudnya, setiap orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan selalu berdoa kepadanya. Jadi walaupun dia sudah diberikan rezeki, dia tak luput untuk selalu berdoa dan bersyukur atas apa yang Allah telah berikan. Nah, kita juga harus selalu seperti itu. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Dan maka setiap doa yang diharapkan akan dikabulkan, tidak akan terhalang oleh apapun. Dan kita pun harus menjadi umat yang selalu taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga Allah mudah mengabulkan doa kita, mengabulkan apa yang kita inginkan. Fa in kana bala'u muqaddaran yusibuhu la mahallata walakin yassarallah alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakatid du'ai. Artinya, jikalau musibah itu telah ditakdirkan, maka pasti terjadi. Namun Allah meringankannya dan menjadikannya sabar sebab barokah doanya. Ya, di sini maksudnya, jika seseorang telah ditakdirkan mendapat musibah, walaupun ia sudah berdoa setiap harinya, sudah bersyukur setiap harinya, tapi kok malah tetap mendapatkan musibah, ya kita tetap harus tidak boleh berhenti untuk berdoa dan tidak boleh berhenti untuk bersyukur. Mungkin karena Allah sedang menguji kita, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji umatnya
melebihi kemampuan yang kita miliki. Jadi tetaplah bersyukur setiap harinya, berdoa kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan yang kita dapat. Tuh, kalian tetap harus yakin bahwa Allah itu sayang kepada kita dan bersabar selalu untuk menjalankan musibah yang telah terjadi. Tetap disyukuri. Selanjutnya ya. Allahumma idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblata wa awqati sholati fayajuzu dzalika. Artinya, boleh mempelajari ilmu nujum untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Jadi, sebenarnya ilmu nujum itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ilmu nujum yang dilarang. Kenapa dilarang? Ya karena itu tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa ilmu nujum yang bertentangan dengan akidah akhlak, yaitu dia menganggap bahwa meyakini bahwa bintang-bintang itu yang membawa pengaruh terhadap sesuatu yang terjadi di muka bumi. Nah, beda dengan yang kedua. Ilmu nujum yang kedua ini dia termasuk ke dalam ilmu tasir, yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Jadi, di sini menjadikan keadaan bintang dan benda langit atau benda angkasa itu sebagai petunjuk penentuan arah. Petunjuk penentuan arah mata angin dan letak geografis suatu negara dan semacamnya. Jadi dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Eva Madani. Saya ingin bertanya dari materi yang telah dijelaskan oleh saudari Sabila Hasanah. Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah ilmu nujum termasuk ke dalam ilmu sihir? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aisyah Nur Faidah. Saya ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Sabila Hasanah tentang fardu ain. Pertanyaannya, kan membayar zakat itu hukumnya fardu ain. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu membayar zakat? Mereka ini mendapatkan dosa atau tidak? Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya Siti Nur Afifah.
Jadi yang sudah tadi Bella sampaikan, ada yang ingin Siti tanyakan. Pertanyaannya, jadi hukum menuntut ilmu itu ada berapa sih, Bel? Tolong jelaskan ya. Terima kasih.